Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih bersama di Kayongnesia bersama Saudara Farhan dan tentunya tidak asing lagi Bung Sonil Aiman Munir. Marudin, Sonil Munir. Sonil Munir. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kabupaten kita yang tercinta, tanah air kita, dengan tema mengapa Kayong tidak maju-maju. Semoga maju, Bang. Pastinya di benak teman-teman Kayongnesia sebelumnya sudah terpikir hal ini, mengapa Kayong tidak maju-maju. Nah, di kesempatan kali ini kami ingin berpendapat ataupun beropini sedikit tentang mengapa sih Kayong itu tidak maju-maju. Tentunya hal ini menarik. Oke, langsung saja tanpa basa-basi ya, kita ngomong santuy aja. Jadi bagaimana kalau menurut saudara Bung Aiman dan Bang Farhan ini, Bung Farhan, mengapa sih Kayong itu nggak maju? Penyebabnya apa tuh sebetulnya? Bung Farhan dulu lah. Nah, Yang lebih tua duluan lah. bahaya. Nah, yang lebih utama kan Yang milenial dulu ya sebenarnya. Ya. Gimana? Kalau gambaran umumnya kan kita masih melihat tentang bagaimana upaya dari pemerintah untuk meningkatkan SDM, untuk memajukan pembangunan dan hal itu semuanya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Namun secara realitas yang kita lihat pada situasi yang ada di Kabupaten Kayong Utara kemungkinan jauh dari konsep itu. Nah, hal ini kan menarik jika kita bahas. Nah, jadi bagaimana? Yo, Bung Aiman. Ya, dari milenial dulu ini. Ya, boleh juga dari milenial nih. Kan bagaimana pandangan milenial? Mantap. Gak apa-apa, santai. Soalnya Ayo, enggak, mengkritik maju. pemerintah ini Takut. 50-50, bukannya takut, Bang. 50-50 di sini. Hmm. Antara takut, bukannya takut. Setengah-setengah lah. Ya. Atau kan enggak ada bahan. Saran terutama. Ini hanya saran, bukan kritikan. Lebih Tenang. perhatiin apa gitu, kayak Nah, kepandaian milenial lah, kayak olahraga, Ya. musik, Jadi bidang atau prestasi. apa, bidang itu lebih diperhatiin lah gitu. Hmm. Mungkin itu ngomong santai kita untuk membuka Bung Aiman untuk menambahin gitu. duh. Ya, berarti di Kabupaten Kayong Utara ini memang apresiasi terhadap siswa-siswa ataupun anak-anak dari pemuda yang berprestasi itu masih Ya. kurang ya dari pandangan Bung Farhan. Soalnya saya main skate itu tuh 2015 dan baru diperhatiin ya baru 2021 ini. 2021 Lampang berarti lagi. 5 tahun. 21 mungkin. Iya, Berarti 5 tahunan juga. baru dipandang bahwa skate itu ada gitu. Kalau dulu jadi musuh Satpol. Wah, satpol. Satpol. Kayak jengkel mungkin ya. Ya, yang perlu kita ketahui itu kan kebebasan berpendapat itu merupakan suatu demokratis dan saat ini kita laksanakan bincang-bincang santuy. Apalagi Ngopi. saya bersama ini pemuda-pemuda Kabupaten Kayong Utara yang mana tujuannya sama, yaitu sesuai dengan amanat undang-undang, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita menghadirkan milenial di sini. Suatu gerakan pemuda yang sangat diharapkan Kabupaten Kayong Utara. Oh, kita lihat dari segi SDM manusianya itu sendiri, bahkan dari sumber alam itu sendiri, SDA kan masih banyak yang ingin dibenahi. Dan contoh dari SDM dari Pak Bupati Hildi kan itu kan ingin membangun SDM manusia dari tingkat pendidikan, maka anak-anak dikuliahkan di pulau-pulau jauh ini sendiri. Mungkin tak tahu ya kita melihat di sumber daya alam ini sendiri kan. Contohnya di mana dia? Yang air dikelola yang di HS. Oh, HS. Nah, Pampang juga ya? Pampang. Kalau tidak salah bukan? Yuk, Ya. Kita daerah sendiri belum mampu mengelola. Jadi apa dulu? padahal itu mata air pergunungan kita kan. Real ya? Real. Jangankan itu ya, jangankan air dan lain sebagainya, untuk mengelola sumber daya alam seperti Taman Wisata Gunung Palung gitu kan. Nah, TNGP, kemungkinan kita apakah dibilang tidak memiliki SDM di sana atau bagaimana, tapi mahasiswa-mahasiswa kehutanan sudah banyak kan begitu. Jadi bagaimana nih pandangan Bung Aiman dan Bung Farhan ini
ini kan ada bupati yang lama ya, mantan bupati itu menyekolahkan kita untuk meningkatkan SDM. Namun belum terlihat SDM ini ke Kayong Utaranya itu seperti apa. Feedbacknya ya, Nah, feedbacknya kan begitu. outputnya lah. Outputnya. Sehingga kan Taman Gunung Palung ini bisa kita kelola oleh anak-anak daerah. Oke. Ya. Tapi begini juga ya, ini kan admin kontra. Ya. Kalau kita kembalikan ke anak-anak daerah, banyak keluh kesah dari pemuda ni, anak daerah ni cuman dari 100% tu hanya berapa persen ya yang benar-benar membangun kabupaten itu sendiri. Yang lainnya tahulah kan sibuk Ah. jadi perut, urusan perut dan di bawah perut. Tapi kalau misalnya dari urusan perut dan perut itu kan masalah personal ya kan. Nah, Tapi untuk niat untuk membangun itu kan pastinya ada lah. iya pasti ada. Nah, namun penyebabnya nih, mungkin dari milenial nih, itu biasanya apalah penyebabnya sampai kita tidak mau berpikir tentang kabupaten kita nih, apa bang? Apakah karena tentang masuknya globalisasi seperti game dan lain sebagainya sehingga kita lupa untuk memikirkan hal itu? Kayak itu faktor utama juga game. Tapi kita nggak bisa nyalahin game. Betul betul. Game juga bisa membanggakan Indonesia. Hmm. Banyak prestasi-prestasi anak Indonesia yang membanggakan lewat game. Tergantung dari pemudanya itu tersendiri gitu. Pemuda itu sendiri buat bangkit atau tidur. Bangun untuk mewujudkan mimpi atau tidur untuk melanjutkan mimpi. Ada yang salah sih? Enggak, itu tidak salah. Kita Ngomong santuy ya, Santuy ya. ini kan kita santai-santai ya. Berarti kan kalau bisa dilihat lah ya, bahwasanya orang-orang Kayong kita nih yang pemuda-pemuda ini lebih mementingkan kepentingan personal, kan begitu. Untuk irisan perut dan di bawah perut kan gitu. Tapi ini bukan hanya sekedar untuk semua pemuda-pemuda Kayong Utara aja, enggak. Tapi ini kan hanya sebagian oknum yang kita sebutkan, bahwasanya ada beberapa tingkatan orang yang seperti itu kan gitu. Nah, kalau begitu kenapa Kayong tidak maju nih dari segi pembangunan? Bagaimana? Gini ya, kalau ingin kita flashback dari sejarah ngapa Kayong nggak maju-maju, kan dulu zaman kerajaan kan pernah kena sumpah Kayong. Wah, Pernah dengar? Pernah diceritain almarhum abah. benar. Kena sumpah 7 keturunan kalau tidak Yo, salah. sekarang udah masuk 7 keturunan. Semoga kita doain semoga Kayong maju. Nah, mungkin dari itu masih ada lah bibit-bibit kemandetan untuk kemajuan itu sendiri. 7 keturunan kan sekarang? Amin. Kan waktu yang sebentar. Dan satu lagi, meskipun alhamdulillah ada dibangun kayak fasilitas skatepark terutama lampunya kurang memadai masih. Jadi susah untuk main malam gitu. Susah banget. Olahraga malam. Soalnya kan teman-teman ada yang juga kerja siang jadi nggak bisa main sore gitu. Jadi kalau ada lampu penerangan yang Lampu baik taman lah ya sebenarnya lampu itu taman kan itu. bisa dimanfaatkan buat kawan yang kerja siang sore itu nggak bisa main. Jadi aktivitasnya itu siang dan malam tuh harus ada aktivitas ya. Lampunya sih lebih diperhatiin. Saran. Kan apa tuh kalau nggak salah itu kan sesuai visi misi tujuan bupati ya, penerangan dan segala macam, kayu yang sehat apa ya, dan terang sejahtera apa Nah. segala macam. Saya juga Tapi kita lihat bukti belum ada. Nah, ngasih saran juga nih bang buat Batu Daya 2, abang tahu kan? Batu Daya 1 kan itu ada lampu jalannya itu. Meskipun kita ini resiko begalnya dikit, tapi kita harus mencegah kan supaya tidak terjadi waspada. hal yang tidak kita inginkan. Mm-mm. Di daerah Batu Daya 2 tuh diharapkan ada. lampu. Penerangan itu Penerangannya, lampu kota tuh wajib tuh ya. Tetapi sebagian ini kan mungkin di pandangan dari kota nih. Tapi kalau di pandangan yang kampung-kampungnya kan ada gak sebenarnya lampu penerangan tuh dari zaman tahun berapa tuh saya lupa tuh. Tapi yang susah dihindari ini tangan-tangan yang nakal nih. Yo, itu Curi-curi benar. lampu. Nah. Oh, pernah bang. Akinya hilang dan lain sebagainya. Yang kotak-kotak lampu tu kan, biasa diambil biar tu. Ah. Contoh di ni lah, di pelabuhan tu. Oh. Itulah. Inilah. Dah dibangun tapi dirosak Ah. Berarti ini bukan hanya sekedar dari pemudanya aja. Ini pun tugas dari pemudanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Jaga dengan juga, amanat Bang. undang-undang kan ya. Jaga pembangunan itu Menjaga sendiri. pembangunan. Apa fasilitas. susahnya menjaga kan? Manis lah, ada cuan mah. Duit tak ada. Ini bisa segala lampu pun kalau orang Tapi kalau ngomong-ngomong masalah duit tak ada cuan tak ada, artinya kan pembangunan yang dilakukan ini tidak berefek atau tidak berdampak kepada masyarakat sehingga lapangan pekerjaan susah.
Gimana? Nah, bisa gak jadi seperti itu? Karena apa tuh? Lapangan pekerjaan sempit, pemerintah tak ada terobosan untuk membuka luang pekerjaan kan. Orang mau makan susah kan juga. Itu juga. Terpaksa kan. Ini kan punya pemerintah kata dia. Ada hak aku dia juga lah. Tapi kalau dari segi-segi gitu Bayu, kita nih kalau ngomong lapangan pekerjaan nih, sumber daya alam kita ini kan masih banyak, tapi pengelolaan kita nih masih minim. Seperti di tanah-tanah kosong atau lahan-lahan yang kosong itu kan masih banyak digunakan untuk apa namanya itu pertanian itu kan sebenarnya lebih bagus. Mengingat alat-alat yang diberikan pemerintah ini kan banyak sebetulnya kan. Tapi kemana nih alatnya? Masa tidak pernah bergerak kan gitu? Atau benda ini tersembunyi gitu Tahu, iya persoalan pertanian. pertanian ini. Mengenai alat lah ya. Tapi ada apa tuh pemerintah ngasih alat-alat itu sendiri. Ada. Contohnya yang saya sebutkan lah di inisial desanya itu di daerah Melanau dekat-dekat situ lah. Tapi bukan ke daerah Melanaunya, di Kata Panjang, nah itu ada kota-kota ini. Menjalak gitu. Itu kan ada tuh kayak pemberian kuik tuh kalau tidak salah. Itu kuik itu Berapa banyak tuh kuing? nah itu tidak dapat dijumlahkan hitungannya tuh soalnya udah lupa gak saya ini udah lama Pak. Tapi di bagian penjalaan itu walaupun ada mesin dan lain sebagainya, tapi tidak adanya penyuluhan pertanian ataupun ini secara terselubung di bagian komunitas-komunitas tertentu kan tidak tahu nih. Jadi kan begitu penyuluhan pertaniannya mungkin ada. Tapi efek dari penyuluhan pertanian ini kan belum terlihat. Contohnya orang masih pakai tanam mundur. Masih pakai tradisional ya? masih pakai sistem ladang dan lain sebagainya. Jadi kemajuan yang mana sebetulnya terhambat? Apakah dari instrumen pemerintah yang masih belum tepat target, atau dari kesadaran dari kita nih sebagai pemuda dan masyarakat? Mungkin dari Bang Farhan gitu loh. Bukan kan? Tentang pertanian deh, Pak. Pertanian. Kan apa sumber apa tuh mata pencarian kita di Gayung tuh pertanian salah satu, enggak nelayan. Ya, Nah, ini kan perlu gak nih macam kita nih kan banyak tanah kosong. Tapi orang nih kan masih pakai tanam tuh pakai bertahun. Jadi kalau udah ditanam tuh dia bisa siaram tuh mau benda tuh ada beramak mau berumput enggak taunya dia. Tapi kan kalau lihat di pertanian-pertanian yang mungkin desa-desanya sudah maju di tetangga kita nama Ketapang tuh. nah, Ketapang kan udah menerapkan itu tuh. Jadi ada 2 kali panen kalau tidak salah dalam 1 tahun. Padi 3 bulan. Nah, di Ketapang berarti. oh. Itu difasilitasi. Itu ada ada kayak wadahnya tuh. Namanya itu P14 Kayong Lestari. Itu yang tempat saya magang waktu SMK. Itu yang saya Promosi. Promosi. Enggak. Ini tapi ini gerakan Endorse, positif. Pak. endorse. Endorse Ini ya. gerakan positif dari bidang pertanian maksudnya kan. Oke. Sehingga lapangan pekerjaan ini kan ada. Kebanyakan orang Kayong kan pasti banyak tanah. Wih, Banyak banyak tanahnya kan ya hutan lebat. Pernah deh. Nah, kalau udah ditanam ubi itu udah biar diberisi. Tapi pengelolaan dari ubi ini jadi apa nanti? Pasti jadi ubi rebus. Nggak mungkin jadi krepek, nggak mungkin jadi itu yang perlu sebenarnya kita berikan pemikiran-pemikiran ini, atau memang sebelumnya udah ada tapi belum terlaksana. Makanya itu apa sih kendalanya kan itu. Maka kita remukkan sama-sama sebagai pemuda ini kan. Jadi Farhan. Pertanian. Bidang Kita pertanian. ni makan beras dari Kayung juga biar pertanian dulu. Ini kan banyak nih Makasih, bos-bos Kak. impor Terima kan. kasih, Kak. Bos-bos dari Tidak luar. keras. Jadi macam mana? Atau ke Bung Aiman lo nih supaya lebih ada pembukaan gitu kan ya. Gini. Tetet. Ya, jadi bagaimana nih salah Kalau persoalan pertanian ini saya ini bukan dalam memperdalami hal-hal pertanian ini sendiri. Sebenarnya banyak memang keluhan dari petani, terutama dari biak-biak sedahan, petani sedahan tu. tadi sudah. Karena tak ada penampung. kata dia. Jadi biasa beras tu lari ke Ketapang gitu. Nampung ya. Pasar kita tu apa tu? Ibaratnya mati gitu bang. Oh, Ada sayang. tak putar. pemerintah pun tak macam mana ngelolangkan, kau tahu gak sebenarnya macam mana sampai benda tu dari Ketapang gitu bang. Tapi Biar- tidak ada biar. kooperasi ni ke? Nah itu tak tahu gak lah. Udah. Ini Entah bagi sebetulnya. kooperasi ada tapi tak jalan atau memang tak ada kooperasi gitu bang. Wah, bahaya nih.
ini salah satu nih udah ketahuan ya, ada enggak koperasi ini, jalan enggak kan gitu. Sekali lagi nih, wah berarti tentang koperasinya tuh jalan atau enggak atau ada apa nih kan gitu. Berarti ini kan secara tidak langsung masuknya ke SDA kita nih, berarti kan. Artinya banyak sebenarnya sumber daya alam gitu yang ada di Kayong nih. Bahkan udah kelihatan secara realitasnya itu banyak. Ya kan gitu. Jadi bagaimana menurut pandangan Bung Aiman nih tentang SDA ini? Nah, untuk SDA Kayong sumber daya alam ini kan kita ini dikelilingi pegunungan lah ya, pesisir, ada pesisir pegunungan lah dikelilingi kita ini. Oh. Kan sebenarnya yang tadi udah kita sebutkan enggak kan, SDA kita tu kan dari segi alam itu sendiri kan, macam TNGP itu sendiri kan pernah saya singgung di video kapitalisme masuk desa. Mungkin bisa ditonton ya. Itu udah saya singgung nggak mengenai sumber daya alam kita ada, tetapi dikelola orang lain. Kalau di TNGP-nya di kantornya, saya kan lebih ke kantor ini. Oh, ke kantornya. Jadi enggak ada, cuman orang gitu. Aman sih. Tapi pernah melakukan penyeleksian hewan-hewan langka tak yang dilindungi? Ya, apalagi kan taman nasional. Selama saya magang berapa? 4 Di bulan. konservatif lah. Konservatif gitu. Udah saya bilang, saya itu lebih fokus ke kantor. Kantor. Jarang, maksudnya di turun ke lapangan tuh kegiatan kayak nebang. Bukan nebang pohon. Nebang pohon yang udah tumbang, ngadang jalan gitu. Berarti memang ada unit khusus berarti untuk penanganan yang Ada. oh gitu, berarti dia masuknya lebih ke kantor, ya enggak? Saya lebih ke kantor sih. Di dalam aja. Dalam. Di luar, Pak. Lebih bantu-bantu di dalam lah. Berarti kan ngomong tentang sumber daya alam nih, artinya di bidang laut dan daratnya ada. Sekarang di bidang laut. Nah, bidang laut. Ini kan kalau di bidang laut nih kita rata-rata kalau yang di PCC itu pasti nelayan. Saya anak nelayan nih. Ini anak nelayan. Itu mau dia di sungai, mau di laut, itu pasti disebut nelayan. Ada sebut lain ada. Nah, tapi bagaimana nih tentang pendapatan nelayan sekarang? Nah, kalau ini pernah nggak sebenarnya saya tinggung dalam tulisan saya mengenai kehancuran sumber Saya support pencarian. Support ya. Kan kasus nelayan ini kan memang tidak ada pemerhati sebenarnya, itu salah satu, tidak ada pemerhati. Iyalah kalau di konservatif orang-orang ramai, pemerhati itu sendiri orang ramai dari segi contoh dari Gunung Sembilan kan dia pemuda udah gencar-gencar melindungi hutan dan segala macam. Tetapi di wilayah kelautan atau nelayan ini sendiri aktivis nelayan itu kan tidak ada. Belum ada kelihatan muncul. Jadi nelayan ini sebenarnya dari segi kepemerintahan instansi, kalau waktu dulu ya sebelum ganti kepala dinas ya, memang ada kepala dinas, tidak usah disebutkan. Ya pasti ada lah. Itu banyak keluhan-keluhan nelayan yang curhat. Wah, kepala dinas ini begini kuat cuannya kuat wah, tapi itu kuat wah. Ngeri tuh kalau itu dia. Paham sendiri lah ya. Jadi didirikan koperasi menyimpang jalannya, tidak sesuai. Bukan dari segi struktur pemerintah di dinas itu waktu dulu itu sudah menyimpang. Kan dana nyembul, kan sedikit pasti. Dana nelayan bukan sedikit. Karena setiap tahun tuh ada bantuan alat-alat, ada bantuan. Itu jadi cuan-cuan pejabat. Tapi gini kan gini Kak sebenarnya. Apa tuh? Nelayan kita ini bukan bukan kita nak mengendahkan nelayan. Ada. Itu profesi tuh. Rata-rata tamat itu kan SD, SMP gitulah kan. Mungkin ada yang SMA. Nah, jadi sebagai seorang intelektual yang menaik jabatan pemerintah itu sendiri dan semena-mena membodohi anak-anak ni biak-biak nelayan itu sendiri kan, dibuta-buta anak karena tidak tahu struktur pemerintahan itu. Nah, ini yang sakit. Jadi perlu ada aktivis lah untuk menyerang ke kantoran itu kan. Padahal kan di dalam kantor itu diisi orang-orang intelektual yang udah terpilih secara kualitas, kuantitas dan sebagainya. Artinya kan dia memang udah memiliki pengetahuan, pengalaman tentang di bidang itu. Tapi digunakan dengan hal yang beda kan gitu. Itu yang sangat disayangkan. Untuk membodohi dan bukan untuk menyadarkan dia itu sendiri. Tapi lumayan itu nelayannya udah dapat perumahan nelayan ya? Udah.
Nah gini. Itu pun khusus gini kak. Itu syaratnya ditentukan. Oh. 10 tahun dia situ agak boleh dijual dan segala macam. Nah itu Ya jadi banyak cuan tuh. ngomong tentang alat-alat kan disinggung tadi, alat-alat yang diberikan kan. Kebanyakan ini kan orang kita ini ada tahu kali banyak tentang alat-alat yang canggih nih. Benar tak? Benar kan? Nah, Jadi di ini kan tak tahu cara mengoperasikan alat ini seperti apa. Sebelumnya udah ada penyuluhan tak tentang hal seperti itu. Misalnya penangkapan ikan, tebang pilihnya harus seperti apa kan gitu. Yang kecil dibuang ke jaring yang harus digunakan, jaring yang seperti apa kan gitu. Semuanya kan ada pelatihannya tuh. Ada sosialisasinya tuh dari dinas-dinas terkait pastinya itu kan ada kan. Nah, tapi bagaimana nih? nah mengenai itu sebenarnya bisa menjadi PR teman-teman instansi terkait. Nah, kebanyakan teman-teman instansi ini dia menyediakan barang kebutuhan nelayan cuma dikasih itu ya. Misalnya memang didata itu kebutuhan bukat ketam, bukat mata saat bukat gembung, bukat bari. Nah itu disediakan biar pemerintah dalam kelompok-kelompok tu ada kelompok Oh gitu. ada kelompok, satu kelompok tu misalnya 10 orang gitu dapat jatah ni. Tetapi problem bukan hanya pada instansi yang salah. Nelayan pun ada oknum-oknum yang salah gak. Nah seperti penggunaan jaring takol itu sendiri kan. Takol kan memang udah dilarang. Udah dilarang tetapi masih digunakan. Nah, nelayan ini kan bersikeras. Ada memang nelayan-nelayan yang sadar tuh kan menjaga kelestarian laut lah ya. Memang nego-nego satu dua kali karena tidak didunikan. Nah, terkait ini pihak nelayan tuh udah melakukan gak sebenarnya ke instansi tapi tanggapannya minim. Jadi kalau susah gak ya kalau nak jaga laut tetapi tidak bisa bekerja sama gitu nelayan itu ya susah. Itu sebelumnya udah dikasih pemahaman tentang Udah. Udah. Bahkan ada beberapa nelayan itu ada perjalanan dinasnya. Wih, Nah itu gimana tuh? Ini seru kayaknya. perjalanan dinas itu ninjau misalnya ke Sulawesi nih melihat bagaimana Dibanding ya. langsung dibanding belajar itu dengan nelayan lain bagaimana nelayan di Sulawesi ini memproduksi atau menangkap ikan gitu. Nah itu tuh ditanggung pemerintah. tanggung Biaya pemerintah pasti. Berarti ilmunya kok diterapkannya enggak. Tapi untuk secara penyuluhan ini apakah merata? Apakah yang di sungai ini cara penangkapannya udah dilakukan penyuluhannya? Apakah yang di lautnya udah dilakukan penyuluhannya? Apakah secara merata begini kan? Untuk penyuluhan nih sebenarnya ada penyuluhan nih. Pernah saya dengar tuh ada. Tetapi degil ini biar nelayan ni hanya separuh ya yang mau ikut. Karena tak mau gini pikiran dia tu ya. Dia fikir daripada gak aku ikut karena dapat cuan kat tu duduk dengar kan tu dapat cuan. Dapat cuan. Awak dia cepek lah. Buat semangat tu. Cuman cepek rendah. Maka biar dasar lebih baik aku melaut kata dia. Pada dengarkan itu cepek kan lebih besar lagi cuan dia. Mau benar. Karena kebutuhan itu kan beda-beda setiap orang kan gitu. Karena gini gak man, kan biak ni yang aku katakan kan apa tu tingkat pendidikan ni kan kurang jadi mindsetnya tu dengar gitu tu bah cepat bosan. Benar. Berarti harus ada terjunnya langsung terjun kan ya, langsung. prakteknya langsung tuh. Agi pun yang curhatan dari pergi-pergi ke biak-biak ke Sulawesi tu tak sesuai ya hati dia. Tak sesuai dengan apa yang di daerah kita yang kita gunakan tangkap. Jadi biak-biak dia pusing enggak? Jadi pergi tu hanya yang liburan. Intinya nih bang, orang kita nih malas dengan teori bang. Itu mau praktik langsung kan. Benar. Iya, pasti ya. Nama enggak nelayan kan Nelayan, kerja lah siap dia. kerja dia. Kalau dah kerja, tak makan. Tidak makan. Itulah susah. Banyak sebenarnya problem yang ada di nelayan ni. Belum lagi dari pengepul. Belum lagi di di laut kita pendapatan ikan-ikan dah mengurang. Ada gitu tidak.
Yang pertama yang tadi itu berarti ilmu yang diterapkan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, yang ada di Kayong. Itu tidak sesuai berarti kan. Artinya harus ada teknik khusus yang harus diterapkan. Nah, ini kan perlu nih teknik khusus yang sesuai dengan keadaan setempat. Sehingga yang diceritakan nanti itu sama gitu loh. Jadi ini Ki, pendapatan kurang. Nah, pendapatan kurang nih bisa gak orang nih nelayan nih ada sebang pilih kan gitu. Sehingga bibit-bibit kecil mati. Terumbu karang ancol kan tidak ada tempat-tempat ikan bertapuk kan. Nah itu penyebabnya kan salah satunya itu dari oknumnya lah kan gitu. Tapi yang sumber lain ada tidak? Mungkin dari Farhan nih, pandangannya ada tidak dari sumber yang lain? membuat Yang laut membuat laut tuh kan pendapat nelayan kan semakin berkurang. Oh. Kalau dulu kan nampak saya je itu dulu. Tapi dulu kan beda lah ya, orang belum banyak melaut. Dulu tuh orang melaut paling banyak dapat masa pergi. Tapi saat sekarang nih susah dah. Apalagi musim pandemi. uyuh keluar rumah. Ikan PPKM kali bang. Itu bisa jadi tuh ikan kena PPKM tuh. Nanti, Apalagi kan ada tahap-tahap lagi. soalnya tuh kan tadi. kalau mau OTW ke sekiranya kan nanti terpaksa bang. Bujol tuh. Tapi Sorry. kalau Gurau-gurau ya. Kayak enggak tegang kan. bujol Soalnya di bujol. sini ini seram di atas. Nah, jadi gimana? Sama kayak Indonesia. Nanti keadaan laut kita kan semakin berubah. mengurang nih pendapatan ikan ini. Jadi orang hanya ke laut itu hanya untuk makan, dapat untuk makan. Paling jual sikit ya. Oh. Cuan sikit wah. Hmm. Pengepul dapat banyak. Kan gitu ya. Berarti harganya ini kan masih belum terkontrol nih kan gitu. Hal-hal yang seperti ini sebetulnya harus dikontrol terlebih dulu. Patokan-patokan itu yang nantinya bisa dijadikan patokan dari pengepul ataupun nelayan itu untuk menjual Dan harga. instansi pun tidak ada penentuan hal itu. Nah Jadi ini, bebas, macam pasar bebas. wah ini nih pasar gelap kayak gini. Serba. Nah jadi bagaimana nih? Apalah sebetulnya nih penyebabnya? Apakah karena air kita yang udah keruh mati ikan sakit bisa gak jadi? Atau karena air kita ini memang udah oh kan? Nah gak tahu. Mungkin penyebabnya nih kayaknya ya Bang ya. Oh. Air kita udah tercemar mungkin. Bisa jadi tuh. Karena ikan kan perlu bersih, bukan hanya manusia yang pengen bersih. Nah, Benar tuh benar tuh. Betul. betul. Hmm. Nah, itu sebenarnya itulah yang harus dijaga kan. Memang ada beberapa oknum, kita tidak bisa menyalahkan semua nelayan, tetapi ada beberapa oknum nelayan yang bisa dikatakan belum sadar lah, belum sadar sering membuangkan sampah di laut itu bang. Macam kantong plastik kan itu berapa tahun habis bang? Lama. Berapa tahun mau habis penguraian itu? Tahun naik. Coba aku tak bisa tuh. Itu yang susah. Jadi nelayan-nelayan yang bekal pakai kantong plastik itu biasa. Wah. Nggak awang itu tidak awang itu yang susah. Lagi pun gini gak, aku tuh misalnya udang, ketam dan segala macam yang bertelur aku tuh Oh. ditangkap habis. Oh, ndak tebang pilih. Ndak. Tebang bilik. Padahal sudah ada di Tebang pilih kayak hutan ini. padahal udah ada disosialisasikan apa tuh ibu tuh siapa tuh? Susi. Nah, Bu Susi, Bu Menteri dulu tuh. Berarti ini nih hanya sebagai nelayan-nelayan tertentu ya. Ah. Tapi kalau untuk kita ini masih belum. Karena memang kita ini perlu praktek langsung sama kalau kita buang benda itu kita tidak dapat banyak. Karena pengurangan tadi, karena pendapatannya udah tidak sesuai dengan keadaan yang seperti zaman yang dulu. Selain nelayan udah mulai banyak, ikannya udah mulai sedikit karena sering ditangkap atau memang pemberdayaan ikan itu sendiri tidak ada kan gitu. Itu kan bisa jadi. Nah, apalagi ini kan kita ada gitu. Kalau masalah bahas laut kan ada Pulau Karimata tuh yang terkenal. Pasti terumbu karang bagus, ikan tetap banyak. Nah kan? Selain itu ada gak Pulau Juante. Pulau yang memang udah jadi sentral ikan-ikan situ. Memancing dan lain sebagainya kan. Sehingga waktu-waktu luang bisa dijadikan untuk memancing ya, kan? Ada gak kan gitu. Nah jadi kan Farhan suka mancing. Mancing apa nih? Mancing kemarahan bisa. Mancing cewek. Bisa. artinya kan ini berarti bukan hanya sekadar sumber daya alam yang kita ini udah tersedia lah. Berarti tinggal sumber daya manusianya lagi yang harus kita benarai tidak. Dan terbentang. Kalau kita kaca dari sejarah, kan Sukadana itu kan pernah jadi pusat perdagangan. Nah, pusat perdagangan terbesar. Besar berarti dulu. Besar Iya. pada saat itu dulu. Nah, aku sekarang jadi tenggelam meredup kan. Ini kalau dari
hal-hal seperti itu ada nggak gerakan dari Karang Taruna gitu untuk Ah. membenahi hal-hal ini? Itulah. Ini kan pemuda-pemuda ini kan wajib nih kan, wajib nih pemuda nih sebagai salah satu penerus Pemuda kemerdekaan. yang membangun kan. Iya, penerus kemerdekaan. Sekarang ini gini lah ya. Stigma tu. Kalau tak ada duit, tak gerak. Astaga, Ih, bujo tu bujo. Itu ada dapat dielakkan itu. Itu tak dapat dielakkan. Mana tak ada cuba ada bah. Hmm. Apa kerja kau ngerjakan itu tak ada duit. Kesadaran kita Nah, ni kurang itu. untuk hal itu indah. Jadi ni PR gak nih buat kita yang udah disekolahkan nih kan, yang disekolahkan ke jauh dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita benahi nih. Mungkin teman-teman yang lain pasti punya pendapat-pendapat yang baru atau pemikiran-pemikiran yang lebih tajam daripada kami kan. Maka dari itu kita diskusilah di kolom komentar. Nah deh. Karena kita ni bahas umum ya bah, tidak terlalu mendalam. Berisi. Koreksian bah ya, koreksian melihat 14 tahun ini. 14 tahun kemerdekaan kita ni kan gitu. Jadi kalau udah SDA ni udah kita bahas, lebih bagus kita masuk ke SDM lagi. wah ini seru. Kayaknya ini nih makin bisa dijadikan patokan yang kuat. kayaknya bidang aku nih. Wih, nah, bidang dia nih SDM katanya. Nggak, bro ya. Nah, berarti awak dulu berarti. Pertanyaannya apa nih? SDM. Kembali pertanyaan. Nah, pandangan anak ya, Pak, menurut Arhan mengenai SDM ini. Nah, jadi bagaimana nih tentang SDM tadi? Tentang SDM, sumber daya manusia. Ah, itu dia. Itu kayak saya lebih memperhatikan ke literasi. Oke. Minat bacanya anak Kayong itu sendiri. Literasi lagi nih, yo. Literasi itu penting, Bang. Karena membaca itu jembatannya ilmu. Oke. Betul lah. Betul. Nah, pandangan abang-abang yang lebih tua dari saya ini tambahannya lah biar saya lebih paham tentang kemauan anak muda kan. Hmm. Nah, itu yang menjadi PR bersama sebenarnya. Surut dah. Gimana gitu mau bangun peradaban ya? Baca malas kan? Bangun peradaban diri sendiri sebenarnya. Tapi ada nih kayak komunitas baca-baca itu kan yang udah kelihatan di Sukadani udah ada satu. Mantap ada. Terus Di mana di Sukadana tu? ada kalau tidak salah tuh siapa Kalau yang gerakan? kayak komunitas sih Kita kita ada tahu di ya. Sukadana tu. Kalau yang minat baca ada beberapa orang yang Sukadana minat tu ada. jadi kota. Tak Ah, ada, tak ada penggerak itu. berarti nanti ini tugas dari milenial nih untuk membangun minat baca nih kan gitu. Betul. Mengajak kawan-kawan yang lain. Dikolabin sama skate bisa kayaknya. Wih, Bisa. itu gerakan itu teknik tuh, bagus tuh. Perpustakaan kan, udah baca sambil di Main skate, main skate. Ah, Hmm. kita main boleh tapi jangan lupa kan. Nah, ini milenial berprestasi nih. Amin amin amin. Ah, Kalau kualitas pendidikan gimana? Pendidikan. itu nih yang paling penting nih. Pendidikan perhatian dari pemerintah udah lumayan sih. Udah banyak nggak kan Gratis. mahasiswi yang Gratis. dikirim ke jauh Pontianak Gratis juga. enggak, indah. Tinggal pemudanya itu sendiri yang mengelola agar dia jauh lebih baik. Hmm. Bahkan ada yang udah gratis dah mau sekolah. Sayang. Tapi gini ada gak waktu dulu tuh waktu aku SMA tuh gerakan-gerakan seperti itu sebetulnya ada. Bahkan mereka tuh mau. Salah satu dari gerakan pramuka tuh kan. Nah, ini saya salut tuh sama gerakan itu tuh yang ada di Lanau pusat sentral dan di lain-lain sebagainya lah. Nah, Itu kalau kita ajak hal-hal yang positif seperti itu mereka tuh tanpa kita ketek banyak pun langsung ayo bang siap bang katanya. mau berarti. Mau gitu. Pemuda yang ingin bangun tuh bang. Artinya kan kita tinggal wadah nih. Wadah nih yang harus kita perlukan. Jadi kawan-kawan semuanya tuh kita ini bukan hanya karena tidak mau tapi wadah itu kurang dah. Jadi kalau menurut Bung Aiman gimana SDM? Mungkin SDM yang tentang pendidikan dan minat baca udah disinggung sedikit. Ini SDM yang lain gimana? Susah ya SDM yang lain ni aku. Atau sebenarnya. kurang semua nampak nih. Dari segi pendidikan itu tahun berapa saya udah lupa. Kayung tu peringkat dari berapa belas kabupaten 14 atau 16 ya. Dia peringkat kedua atau tiga gitu. Ke bawah jauh. Mungkin salah satu masih kabupaten baru itu bang. Tahu bang. Tapi yang menarik di bidang ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang diskusi ini yang kurang sebenarnya. Kita melihat tadi ya permasalahan yang disebutkan Farhan tu dari bidang literasi, literasi ya rendah. Apa gitu mau ruang-ruang diskusi Oh. yang pada akhir debat kusir. Itu debat enggak tentu pasal gitu bang. Lagi pun kalau bidang-bidang kalau politik sebentar orang mau indah. Nah, Politik praktis nih berarti harus kita hindari sedikit lah sebentar. Ya sedikit ya. Tak usah terlaluan. Nah bang, kayak musik itu kan banyak peminatnya. Hmm. Itu kan juga masuk kan. Musik.
kayak wadah fasilitasnya ada, cuman tidak dipakai. Buat apa kan di dalam tempat gitu? Oh. Katanya kan saya pernah dengar di rumah pantai tuh yang kayak rumah, Oh, yang ada tuh. itu tuh Dibangun baru tuh kan. itu tuh Tempat buat yang tempat-tempat kosong. alat gitu. Hmm. Lebih baik kita salurkan buat anak-anak kayung buat ngelatih kan. Sebenarnya dari instansi apa tuh? Kemendikbud atau apa? Di dinas Dinas pendidikan. Kan tetap ada. Tetap ada tuh, namun Seni alat musik segala macam. pengembangan bakat. Iyalah. Pengembangan bakat. Sayang. Sebenarnya fasilitas lah gitu. Fasilitasin itu penting. Skate baru dipandang nggak? Ah, skate. Musik juga harus dipandang. Ini sket terus di sini ya, Di maksudnya mana ada emang nih sket. ada panas nggak? Ah. Baru diperhatiin berapa tahun gitu kan. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah udah diperhatiin. Mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang SDM ini, karena paling banyak nih SDM nih sebetulnya nih. Udah kerana kita nih gak yo terlalu panjang gak dari tadi ni. Mungkin kita closing statement ya. Jadi bagaimana nih menurut pandangan dari Farhan lah tadi yo, nah, bagaimana tentang apa yang pesan-pesan mau disampaikan nih dari diskusi kita hari ini nih, dan pandangan terhadap kedua belah pihak nih bagaimana? Lebih kalau saya pribadi, lihat aktivitas positif kami, apapun itu. Lihat aktivitas anak remaja-remaja kayak balap juga kan. Itu kalau Progres itu lah. dikembangkan, apa sih yang tidak mungkin dunia? Oh, Karena wadahnya tidak ada, wadahnya ada cuman bukan tempatnya gitu. Sayang banget. berarti dari milenial nih dia kemauan tuh ada, tapi pewadahan, fasilitas dan sebagainya masih dikurangkan. Mungkin itu PR kita bersama yo. Nah, mungkin dari Bung Aiman gitu, dari diskusi kita apa bang mau disampaikan? Ini kan tergantung apa tuh pribadi gitu sebenarnya. Kesadarannya dah. Kesadaran sejauh mana apa tuh tingkat kesadaran kita. Walaupun orang itu kita ajak setengah nak mati, kita ajak nih, ayo kita mengaku. Tapi dia tak sadar-sadar. Dia cuma ingat ni ya, tidak sadar, tak ada bergerak. Jiwa itu tak ada terpanggil gitu. Oh, Jadi kan susah gak. Jadi untuk pesan itu apa, pemuda dan segala macam, bahkan orang tua atau instansi terkait pun saling memfasilitasi ataupun saling bekerja sama lah. Ada feedback timbal balik kerana apa, pemuda seperti Farhan sebutkan melakukan aktivitas tapi dipandang rendah, minim, tidak ada manfaat gitu. Tidak ada manfaat. Padahal kalau kita berkaca di luar ranuk kota-kota ni kan, bahkan aktivitas kecil pun diperhatikan. Nah, kita itulah minima perhatian sebenarnya. Minima perhatian lah ya. Pemerintah ibaratnya ibu kandung kita lah sebenarnya. Gitu lah. Buat tempat mengadu apapun itu ya bang ya. berarti apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan ini harus lebih ditingkatkan lah. Tidak. Menjadi ibu kandung tetapi sebalik menjadi ibu tiri, garang. Nah, itu PR kita bersama ya. Mungkin lagi PMR kali kan. Itu bisa jadi. Jadi untuk penutup diskusi kita kali ini kan, Bung Karno tuh aku ngutip sedikit gak nih dari Bung Karno kan ya. Dia itu lebih menyukai orang-orang yang pemuda-pemuda yang duduk seperti ini membicarakan tentang keadaan yang ada di negaranya, di daerahnya dan lain sebagainya, daripada dia jadi kutu buku yang tidak pernah membicarakan itu. Dan bahkan ada yang sampai sekarang kata-kata dia yang masih melekat dan digunakan sampai sekarang. Beri aku 10 muda akan ku guncang dunia kan. Mungkin dari situ ya teman-teman, kalau ada salah-salah kata dan sebagainya mohon dimaafkan, karena ini adalah diskusi kita bersama untuk membangun Kayong lebih maju ke depannya. Dan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk menyampaikan pendapatan dan pemikiran dan sebagainya, silahkan adu di kolom komentar.